Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dari saya, Ade Maulana, Air Engineering PT Dewi Mitra Teknindo. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya ingin sharing ke teman-teman tentang sebagian kecil dari RHVAC System atau pengetahuan mendasar tentang RHVAC System, ya, Refrigeration, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Jika teman-teman ingin menggali lebih jauh tentang disiplin ilmu RHVAC atau disiplin pengetahuan RHVAC, teman-teman bisa jumpai website kami di www.dewimitratechnindo.com. Kemudian teman-teman juga bisa cek YouTube kami di Dewi Mitra Teknindo, gitu ya. Jadi di sana kami banyak sharing tentang hal-hal yang mendasar, fundamental, detail, bahkan aplikasi yang lebih kompleks tentang RHVAC System di industri, di residensial ataupun di building, gitu ya. Jadi teman-teman akan banyak sekali mendapatkan wawasan di sana. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin sharing tentang aplikasi RHVAC untuk pola sirkulasi udara, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang paham ya, yang dimaksud sirkulasi udara itu kan seolah-olah hanya berbicara tentang udara yang mengalir, gitu ya. Tetapi sirkulasi di sini yang ingin saya sampaikan adalah pola tata udara, ya. Kita mendesain udaranya itu kita bisa mengkonfigurasikan menjadi 3 pilihan, gitu ya. Ada istilahnya, satu adalah full return air, ya, full return air. Kedua adalah full fresh air, yang ketiga adalah mixing air, gitu ya. Jadi di mixing, gitu ya. Ada full return air, full fresh air, sama mixing air. Oke, itu adalah pola sirkulasi tata udara atau pola konfigurasi udara yang kita gunakan untuk mendesain atau bisa kita gunakan untuk berbagai macam aplikasi di industri atau di lapangan, seperti teman-teman. Jadi biar tidak bingung, yang dimaksud dengan tadi istilah full return air, full fresh air, kemudian mixing, itu sebenarnya bicara dengan antara kita lagi berbicara dengan udara yang kita kondisikan di dalam ruangan, gitu ya, dengan udara yang datang dari luar ruangan, gitu ya. Kalau kita kondisiin udaranya, udara yang kita ambilnya adalah udara dari dalam ruangan, maka itu sistemnya adalah full return air. Kalau misalnya sistem yang kita gunakan adalah udara yang datang dari luar ruangan masuk ke dalam ruangan, itu sistemnya full fresh air. Kalau misalnya udaranya dicampur antara kita ngambil udara mayoritas atau minoritas dari dalam ruangan, kemudian dicampur dengan udara mayoritas ataupun minoritas dari luar ruangan, maka disebut dengan sistem mixing air, gitu ya. Full return air ngambil seluruhnya dari ruangan, dikondisikan di sini bisa didinginkan, dipanaskan, ya everything lah ya, aplikasinya sesuai dengan kebutuhan air properties daripada user ataupun kebutuhan di end use-nya, kayak gitu ya. Apakah butuh dingin saja ataukah misalnya butuh RH-nya dikontrol, gitu kan? Apakah butuh partikel segala macam juga dikontrol. Nah, sistem konfigurasinya yang bisa kita pakai adalah full return air, full fresh air, sama mixing air, gitu ya. Oke, ada banyak sekali manfaat ketika kita mengetahui fundamental ini, karena seringkali kita menganggap menyamaratakan kondisi udara itu mau full return, mau full fresh air, mau mixing air, seolah-olah bisa dikondisikan dengan sistem yang sama. Karena gini teman-teman, 5 PKAC ya, misalnya dipasang di 100 meter persegi ruangan, gitu kan, dengan pola full return air, itu akan berbeda ketika kita menggunakan AC 5 PK tersebut untuk diimplementasikan di ruangan yang sama besar 100 meter persegi, tetapi sistemnya kita buat full fresh air, gitu ya. Apa saja nanti penjelasan detailnya kita akan bahas, gitu ya, supaya teman-teman paham bedanya full return air, bedanya full fresh air, kemudian bedanya mixing air, apa manfaatnya, apa kerugiannya, dan di mana mereka akan diaplikasikan, gitu ya. Jadi tentu pola-pola ini tuh akan tepat jika diaplikasikan pada aplikasi yang sesuai, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak paham, kadang kita mencampur adukan ya, konsep yang harusnya full return air malah dibuat full fresh air misalnya ya, atau konsep yang sebenarnya bisa di mixing malah dibuat full fresh air juga, gitu ya. Jadi intinya kita akan belajar tentang itu semua biar teman-teman paham ketika nanti membuat desain. Jangan sampai ada kejadian, saya pernah cerita di YouTube saya yang sebelumnya adalah saya mampir di
tempat makan all you can eat ya. Jadi di sana ada AC split banyak, kemudian ada exhaust juga banyak, tetapi udara di dalam itu nggak terasa dingin gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena udaranya malah mayoritas dibuang sama exhaust gitu ya. Otomatis udara baru dari luar itu dipaksa masuk ya ke dalam ruangan. Sehingga ketika dia masuk ke dalam ruangan gitu ya, beban di dalam ruangan menjadi naik bukan karena beban dari dalam ruangan, melainkan dari beban masuknya fresh air ke dalam ruangan. Itulah sebabnya AC segitu banyak ruangan tidak terlalu dingin. Itulah konsep dasar ketika kita memahami kapan kita harus full return air, kapan kita harus full fresh air, kapan kita mixing, sehingga nanti pada implementasinya kita akan tepat memilih sistem mana yang perlu kita gunakan untuk menghasilkan sistem yang ideal. Ideal itu banyak ya perspektifnya, ideal secara cost, efektivitas fungsinya gitu ya, kemudian menunjang terhadap produktivitas kerja dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya akan jelaskan di secara sederhana skema full return air ya, full fresh air sama mixing. Oke, mari. Oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya sampaikan tadi tentang pola full return air, full fresh air sama mixing air secara lebih gamblang supaya teman-teman memahami maksud yang saya sampaikan itu apa. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu concernnya adalah lebih kepada pola menata udara gitu. Apakah yang akan kita proses itu atau yang akan kita dinginkan itu 100% ngambil dari dalam ruangan, atau akan kita campurkan dengan udara dari luar gitu ya, atau akan 100% ngambil dari luar seluruhnya dan udara dari dalam ruangan kita buang seluruhnya gitu ya. Jadi saya kasih gambaran seperti ini ya teman-teman. Saya punya ada kotak ini, saya menggambarkan room ya, ruangan ya, gitu ya. Misalnya ini adalah ruangan kita. Kalau misalnya sistemnya dibuat full return air, artinya udara dari dalam ruangan ini kita akan ambil 100%. Kita ambil 100%, masuk ke misalnya sistem pengkondisian udara, kemudian kita akan supply ke sini 100%. Gitu ya. Jadi ini adalah misalnya FCU, bisa split duct, bisa AHU chill water dan lain sebagainya. Intinya kita bicara tentang sisi udaranya. Jadi udaranya diambil 100% dari ruangan ini, lalu kita proses, lalu kita kirimkan hasil proses tersebut 100% ke dalam ruangan. Ini disebut dengan full return air. Kenapa disebut full return air? Karena dia tidak mengambil udara sama sekali dari udara luar atau OA, gitu ya. Lalu gimana dong Pak oksigennya di sini? Biasanya hanya memanfaatkan sedikit kebocoran dari aktivitas, bukan tutup pintu atau infiltrasi dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya sistem ini disebut dengan full return air. Apa sih keuntungan teman-teman kalau kita membuat sistem full return air? Bayangkan kalau sekarang suhu ruangan kita buat 23 derajat Celcius misalnya, RH-nya misalnya 65% RH gitu ya. Kemudian kadar moisture kontennya misalnya sekitar 9,5 gram per kilogram moisture content. Artinya udara di dalam ruangan itu sebenarnya sudah terkondisi, walaupun fase awal itu akan cukup lama untuk sampai ke target gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau misalnya kita mengambil udara dari dalam ruangan, otomatis yang masuk ke sistem juga adalah mendekati sunset point gitu ya. Contohnya ini 23, ya senaik-naiknya juga tidak akan loncat jauh. 23 misalnya balik 24 atau 25 dan sebagainya. Artinya full return air dia akan mengambil udara dari ruangan gitu ya. Misalnya masuknya kita asumsikan ideal 23 derajat Celcius juga misalnya gitu ya. Kemudian FCU itu dia punya leaping temperatur namanya. Nah, buat apa leaping temperatur? Logikanya gini teman-teman. Ruangan kita butuh 23, enggak mungkin keluaran AC 23, pasti didesain lebih rendah gitu ya. Pasti gitu ya. Kenapa? Logikanya ruangan 23 ya harus kita kirim udara di bawah 23. Makanya rata-rata biasanya ada yang 10 derajat, 11 derajat, 12 derajat, 13 derajat, 15 derajat. Tergantung dari desain manufakturnya gitu ya. Biasanya yang misalnya saya asumsikan keluarnya adalah 15 derajat. Ini FCU 15 derajat Celcius. Otomatis 23 ke 15 itu deltanya pendek ya. Jadi delta T-nya itu sangat pendek, itu 23 dikurangi 15 sama dengan sekitar 8 derajat Celcius. Artinya proses yang dilakukan FCU ini untuk mendinginkan suhu dari 23
ke 15 derajat itu pendek, sehingga energi yang dibutuhkan oleh sistem ini tidak terlalu besar. Itulah alasan kenapa ruangan kita cukup besar pakai AC split saja itu capek, bahkan kadang suka kedinginan sekali gitu ya, apalagi tidak ada aktivitas dalam ruangan. Kenapa bisa? Karena delta T-nya pendek. Kalaupun delta T-nya naik, biasanya akibat buka tutup pintu, akibat ada aktivitas sensibel dalam ruangan yang tinggi. Dan ini gak hanya delta T teman-teman, tapi delta W kadar airnya juga kecil gitu ya. Teman-teman bisa cek misalnya di software yang kami punya software ya, teman-teman bisa cek di Play Store gitu ya, di Play Store bahwa kita punya software namanya DMT Psychometric app gitu ya. Saya tunjukkan teman-teman ya, saya tunjukkan, teman-teman bisa cari di sininya namanya DMT, carikan di sini ada DMT Psychometric app. Oke, kita klik di sini, saya udah download, nah saya bisa buka. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi apa yang saya sampaikan, delta W-nya atau delta kadar moisture content-nya, kalau misalnya suhu di ruangannya adalah 23, RH-nya misalnya kita masukkan sekitar 65% gitu ya, maka kadar air di ruangan tersebut tuh udah rendah, berapa? 11,42 gram per kilogram moisture content. Ya, ini adalah kondisi kadar air di ruangan, sehingga ketika kita turunkan sampai dengan 15 derajat RH 100%, maka kadarnya 10,65, sehingga delta T-nya tadi dari 11,1 dikurangi sekitar 10,06. Jadi delta T-nya sangat pendek sekali gitu ya, 1,04 gram per kilogram. Jadi delta T dan delta W-nya artinya beban sensibel dan beban materinya sangat sedikit. Inilah keuntungan kenapa full return air ini adalah salah satu pilihan yang ideal jika diimplementasikan pada area seperti warehouse ya. Kenapa warehouse? Karena kita menggunakannya 24 jam sama minim ada orang ya, tidak ada orang di dalamnya gitu kan ya, tidak ada orang, maksudnya aktivitas orangnya tidak banyak gitu ya, hanya mungkin pada saat handling, pada saat memindahkan material dan sebagainya. Jadi implementasi full return air itu sangat ideal untuk diaplikasikan di warehouse contohnya. Dengan catatan warehouse-nya pun mungkin di ruangannya tidak menimbulkan bau gitu ya, atau tidak dusty. Kalau warehouse-nya ternyata dusty ya, resikonya sistemnya akan mudah sekali jebol gitu ya. Jadi keuntungannya apa? Secara energinya dia sangat rendah gitu ya. Jadi keuntungan menggunakan full return air ini secara energinya sangat rendah gitu ya, dan dia mampu cepat merecovery thermal. Artinya gini, kalau misalnya di sini ada orang buka tutup pintu masuk gitu ya, ada migrasi, ada infiltrasi atau eksfiltrasi masuk ke dalam ruangan ya, terjadi kenaikan temperatur, maka recovery dia itu akan cepat. Kenapa? Karena ketika saat ditutup lagi, maka akumulasi beban akan dia recovery dengan mudah, sehingga pada saat temperatur sudah tercapai sebenarnya sistem ini hanya tinggal maintain saja gitu teman-teman. Oke, apa kerugian dari penggunaan sistem full return air gitu ya? Jadi kerugiannya teman-teman, kalau misalnya full return air, artinya asupan oksigen atau kondisi kadar oksigen di dalam ruangan kita tidak bisa menjamin. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa produktivitas seorang akan ditentukan oleh kadar oksigennya. Kemudian yang selanjutnya, kalau menggunakan sistem full return air ini, dia ruangannya tidak bisa bertekanan, gitu ya. Artinya kita ingin ruangan ini bertekanan, sementara sistemnya kita gunakan full return air, otomatis tidak bisa. Gitu. Kenapa? Karena syarat terjadinya tekanan itu harus ada delta flow gitu ya, artinya udara supply itu tidak lebih besar ketimbang udara return air gitu ya, dan besar kecilnya itu akan ditentukan oleh besarnya pengganti udara yang dianggap losses dalam ruangan oleh fresh air gitu. Jadi kita harus masukkan fresh air sehingga ruangan itu akan bertekanan seperti itu teman-teman. Itu adalah kondisi untuk full return air. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah full fresh air. Oke. Kalau full fresh air kita hapus jalur returnnya ya, kita akan memasukkan udara dari outside air ini untuk masuk 100% ke dalam ruangan. 100%. Nah, artinya udaranya kita ngambil dari luar, kemudian kita proses, kemudian kita dinginkan dengan temperatur yang sama seperti tadi, kemudian kita masukkan ke dalam ruangan, dan yang kalah penting kita harus menambahkan utilitas lain, yaitu blower untuk buang udara ke luar
Jadi udaranya ngambil dari luar 100%, masuk ke dalam ruangan lalu dibuang 100%. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita masukkan udara 100% dari luar, kemudian kita memprosesnya, kemudian kita masukkan ke dalam ruangan, kemudian kita buang 100%, artinya udara yang kita olah itu adalah udara yang baru secara kontinus. Artinya secara energi konsumsinya sangat tinggi. Ya, kalau tadi full return air, keuntungan lainnya salah satunya bisa menjaga temperatur lebih stabil. Kenapa? Karena dia hanya tinggal memaintain beban saja. Jadi bebannya naik ketika beban ruangannya bertambah. Gitu. Kalau sistem full press air, dia bebannya akan terus konstan. Kenapa? Karena kita akan mengambil udara dari luar 100%, kita kondisikan, kita living temperaturnya kita desain 15 derajat Celcius, baru kita ke dalam ruangan dikirim gitu ya. Pak, bisa nggak kita buat jangan 15, misalnya 20? Bisa, tetapi potensi terjadinya mold atau jamuran itu tinggi. Kenapa? Karena kadar moisturnya tidak terekstraksi lebih banyak di living temperatur 20. Kita harus buat livingnya serendah mungkin, seideal mungkin, sehingga kadar moisturnya juga tidak terlalu banyak. Dan ini akan menjadi beban yang continuous kalau livingnya tidak kita kontrol mudah. Jadi teman-teman, otomatis kalau full press air ini sequence control yang kita lakukan juga harus sedikit unik gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngirim udara 100%, kita dinginkan 100%, kita kirim gitu ya. Tidak bisa begitu saja, kita harus buat sequence thermalnya gitu ya. Nanti untuk sequence kontrolnya akan dibahas di bahasan selanjutnya. Jadi saya ingin ceritakan, kalau kita menggunakan sistem full press air, memang ruangan bertekanan itu pasti ya, pasti bertekanan. Kemudian yang kedua, kadar asupan oksigen juga pasti terjamin gitu ya. Tetapi ada kerugiannya apa? Energi yang kita gunakannya sangat besar gitu ya. Kapan sistem ini digunakan? Sistem ini digunakan apabila ruangan kita tuh bau ya, atau ruangan kita mungkin dusty gitu ya. Ruangan yang bau otomatis kalau disirkulasikan dia akan sangat menyengat baunya karena terakumulasi. Jadi tergantung aplikasi di lapangannya apa, kemudian penerapan sistem yang akan kita gunakan yang ideal seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat full press air teman-teman, tadi deltanya awalnya kan cuma 8 derajat gitu, dengan 1 gram. Apa yang terjadi di sini? Ini akan berubah secara signifikan, bahkan 3 kali lipat atau 1:3. Ya, jadi return tadi butuh hanya berapa PK misalnya gitu ya, kapasitas AC-nya. Kalau dibuat full press air bisa naik sampai 3 PK, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih menyamaratakan udara ruangan yang sama besar dengan AC ketika full press air atau full return air dengan kondisi yang sama, karena pasti beda hasilnya gitu ya. Ini adalah misalnya 35 derajat Celcius gitu ya, RH-nya 68%, kadar airnya 22 gram per kilogram. Bayangkan kita mengganti 2-3-nya jadi 35 yang livingnya sama. Kita juga mengganti kadar airnya dari 22 gram gitu ya, livingnya tetap 10. Jadi delta yang terjadi apa di sini? Deltanya kalau kita 35 kurang 15, maka deltanya jadi 20 derajat Celcius gitu ya. Kalau misalnya kita ganti dari 22 gram dikurangi 10, maka kadar airnya pun jadi sekitar 12 gram per kilogram. Artinya perubahannya sangat signifikan, baik sensibel ataupun laten. Nah, kenapa laten ikut-ikutan tinggi? Karena kita negara yang tropis, kadar air di luarnya tinggi gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada plus ada minus tergantung dari aplikasi apa nanti ruangan ini digunakan. Kalau ruangannya besar dikasih full press air, wah udah otomatis listriknya juga jebol karena continuous gitu ya, tinggi. Ya, kalau secara energi ini bedanya. Lalu bagaimana dong sistem yang ideal untuk rata-rata aplikasi udara-udara? Biasanya mayoritas yang dipakai itu adalah prosesnya adalah mixing air. Apa itu mixing air? Teman-teman, kalau mixing air kita akan memasukkan udara dari luar, juga akan mengambil udara dari ruangan gitu ya. Jadi garisnya seperti ini, kemudian kita akan masukkan udara dari luar. Jadi tidak lagi 100%, kita memasukkan udara berapa? Misalnya 30% dari FA dan 70% dari return. Apa yang terjadi di sini? Maka kadar oksigennya juga jelas ada, kemungkinan potensi ruangan bertekanan juga ada, gitu ya. Kemudian tadi kadar oksigen oke, temperatur dan energi juga tidak terlalu besar. Bagaimana kalau dibandingkan
Ya, perbandingannya akan tergantung dari rasio konfigurasi ini ya. Kalau ini kan sekitar 3:7 dari rasio 10 misalnya. Jadi 30% fresh air, 70% return. Kalau returnnya lebih besar, maka energinya lebih kecil. Gitu ya. Kalau fresh airnya lebih besar, maka energinya lebih besar. Jadi rasio nantinya, gitu ya. Keuntungannya banyak dan mostly mayoritas penggunaan baik itu di industri atau farma rata-rata itu mixing air, gitu ya. Jadi kita memixing antara udara fresh air dengan udara return. Ya, konfigurasinya disesuaikan dengan kebutuhan di ruangan. Oke ya, teman-teman. Jadi saya tadi cerita tentang full return air, kemudian full fresh air, kemudian mixing air. Jadi kalau kita bicara tentang energi, paling rendah adalah full return air, paling besar adalah full fresh air, dan ada di tengah itu adalah mixing air. Jadi kalau ada ruangan yang didesain sedemikian rupa dengan tidak ada kriteria khusus jadi ruangan, maka saya sarankan sistemnya adalah mixing air. Kalaupun misalnya ingin hemat energi karena tidak terlalu banyak orang dan tidak butuh tekanan terlalu besar, maka buatlah mixing air 95% dan fresh air-nya return air ya tadi, dan 5%-nya adalah fresh air. Maka itu pun akan sehat, kemudian akan air change antara udara dalam ruangan dengan luar ruangan juga akan terjadi gitu ya. Kemudian jaminan terhadap indoor air quality juga akan ada. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu sharing dari saya gitu ya. Jadi tadi kita sudah cerita tentang apa itu full return air, full fresh air, sama mixing air, keuntungannya, kerugiannya, dan di mana mereka cocok digunakan. Full return air untuk area-area seperti gudang gitu ya, mixing air untuk orang-orang yang di dalamnya banyak sekali aktivitas, banyak orang gitu ya, itu harus menggunakan mixing air. Kalau full fresh air gitu cocoknya untuk area-area yang bau, area-area yang beracun gitu ya, explosion misalnya gitu ya. Ada powder yang explosion punya potensi misalnya balik ke ruangan akan mengganggu potensi terjadinya explosion, sehingga dia dibuat full fresh air. Jadi ini semua adalah pemahaman dasar jika teman-teman ingin menggali tentang dunia RHVAC lebih jauh, karena tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman mengambil decision kapan sistem ini akan digunakan dan seperti apa implementasinya. Tentunya dengan pertimbangan ini teman-teman akan mengetahui kapasitas, energi, ideal sistem, konfigurasi, tata letak sistem, dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, tadi saya sudah sampaikan dan saya sudah jelaskan keuntungan ya, penjelasan, kemudian implementasi dari konfigurasi tata udara untuk pola sirkulasi udaranya gitu ya, pola konfigurasi desain tata udaranya. Ya, tadi sekali lagi saya bicara tadi itu tentang air side-nya gitu ya, bagaimana kita mengkonfigurasikan air side-nya sesuai dengan implementasi dan kebutuhannya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau menyimak dan ikuti terus video dari saya. Ya, terima kasih. Salam dahsyat dari saya, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. Bye bye.